dalam beternak itu hal yang paling boros itu yang jadi masalah adalah tentang pakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin membuat makanan pengganti untuk fur ya, yang saya buat dari bahan-bahan yang kebetulan mudah saya temukan di tempat saya ya. Saya harapkan juga bisa diterapkan di tempat lain, yaitu dengan cara fermentasi dari ikan rucah. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti videonya. Untuk membuat tepung ikan ya, atau pengganti konsentrat, ini alat-alat yang diperlukan. Ini saya sudah siapkan. Ini ember ya, beberapa ember. Ini saya menggunakan 3 karena yang ini isinya ikannya ini ya, baru dapat dari pedagang ikan. Kemudian saringan nanti untuk menyaring. Berikutnya ini ya, gayung. Kemudian ini kalau diperlukan ya nanti untuk menarik-narik ikannya supaya tidak terlalu sentuhan dengan tangan. Berikutnya adalah pengaduk, kemudian ember, terus selang. Ya, ini saya hubungkan dengan air untuk mengisi air ya di ember ini ya. Ini saya menggunakan 3 ember karena nanti akan saya proses separuh-separuh dulu. Nah, yang pertama kita isi dulu ini ember ini dengan air ya, kira-kira ya setengah lebih. Kemudian ini kita pindahkan setengah ember ya, setengah ember ke sana untuk kita proses duluan. Harus pelan-pelan. Ini saya lakukan di kebun supaya baunya tidak ke tetangga ya. Nah, ini gunanya ini untuk menarik ini supaya tangan kita tidak terkena duri-durinya. Nah, kira-kira separuh. Nanti kita proses untuk yang kedua. Yang pertama ini aja dulu. Jadi ini kita cuci dengan cara seperti ini aja. Nah, ini kita aduk supaya kotorannya rontok ya. Hanya untuk membersihkannya hanya saya ini aduk-aduk ini aja. Nanti dibilas berulang kali sampai bersih lah, airnya tidak kotor lagi. Oke, nah ini sudah kita aduk-aduk, sudah airnya keruh. Kemudian kita pindahkan dengan saringan. Nah, caranya gini aja, kita pindahkan lagi. Nanti ini kita aduk lagi ya, kita bilas lagi. Setelah kita pindahkan, ini air kotorannya ini bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman ya. Ini saya gunakan untuk pupuk tanaman. Nah, ini kebetulan ada pohon tomat ya. Nah, ini saya gunakan untuk yang ini yang dekat aja lah. Ini untuk pohon pisang ini kita pupuk dengan air sisa ini.
kemudian kita lanjutkan dengan bilasan kedua. Bilasan kedua kita lanjutkan di ember ini. Nah, ini sudah terisi air. Ember ini diisi air lagi. Nah, ini kita aduk lagi seperti tadi aja, berulang kali sampai airnya bersih. Ini sudah cukup lebih bersih. Tadi kita pindahkan lagi ke yang ember yang pertama tadi. Ini adalah untuk bilasan yang terakhir. Jadi, nah seperti ini. Ini nanti yang terakhir, berarti kalau sudah bersih selesai untuk pencucian. Berikutnya kita lanjutkan untuk yang setengah ember berikutnya sampai selesai, kemudian baru kita rebus. Setelah kita cuci bersih, selanjutnya kita masuk ke tahap perebusan ya. Kita rebus, kita siapkan kompor dan panci yang cukup ya, kemudian kita rebus. Ini karena besar, saya gunakan yang panci yang besar. Penuh. Dan kita tambahkan, ini kita tata dulu. Ini ya. Dulu. Dan kita nyalakan air. Nih. Kita tambahkan air kira-kira setengahnya aja. Ini kalau hancur kan sudah cukup. Ya, kita matikan. Nah, ini kita rebus seperti biasa, rapat, dan kita rebus. Cukup. Ini agak sore, nanti kita lanjutkan setelah matang ya, sudah cukup, kemudian kita matikan kompor dan biarkan sampai dingin kembali ya, dan kemudian untuk selanjutnya baru kita fermentasi. Sudah kita rebus, kelihatannya sudah matang ya, kita aduk-aduk. Nah, ini sudah semuanya matang ya, kemudian kita matikan kompor dan dinginkan. Sudah, biarkan dingin ya, kita tutup supaya tidak ada binatang yang merusaknya. Oke, kita tutup dan biarkan tunggu sampai dingin. Besok pagi mungkin kita udah bisa olah lagi. Setelah kita panaskan ya, direbus, kemudian dibiarkan. Nah, ini setelah semalaman dibiarkan, ini sudah benar-benar dingin ya. Untuk selanjutnya kita persiapkan untuk fermentasinya ya. Langkah pertama, kita buat dulu ini, kita aktifkan dulu mikrobakterinya ya, yaitu dengan menyiapkan, ini saya siapkan air satu ember, ini kira-kira 5 liter ya, berarti kemudian kita siapkan molase atau air gulanya ya. Nah, ini saya pakai kira-kira 1/10-nya, berarti ya
ya sekitar lah 50 milinya ya. Kemudian kita campurkan dulu 50 ml kira-kira. Jadi saya tidak terlalu pakai ukuran ya, leset sedikit ya, insya Allah tidak ada masalah. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, kemudian kita masukkan EM4 untuk ternak ya, yang warna coklat nih. Nah, EM6 untuk peternakan. Kita masukkan ke larutan gula tadi dengan EM4 dengan takaran yang sama 1:1. Nah, kira-kira segini ya, 50 ml. Nah, ini kita aktifkan ya. Setelah campur nanti kita biarkan dulu kira-kira 15 menit. Sembari nunggu ini ya aktif ya, nanti kita mulai cacah itu ya. Kita aduk, kita cacah ikannya tadi. Tunggu mikroorganismenya aktif ya, kita siapkan lakukan untuk penghalusan ya. Jadi kita haluskan ya. Saya pindahkan ke ember yang lebih gede karena saya menggunakan alat ya, jadi tidak manual. Ini saya ikutkan ini ya airnya karena ini isinya juga banyak. Kemudian nanti kita cacah ya, kita blender. Ini saya sudah menyiapkan alatnya, kita rakit sendiri ya dengan tenaga listrik yang menggunakan bantuan bor listrik ya. Kemudian saya sambungkan dengan ini besi 10, kemudian di ujungnya kasih apa ini, pisau ya, pisau, dan ini salas ya. Kita harapkan ini berfungsi dengan baik ya. Caranya nanti kita putarannya cepat sekali, jadi ini supaya tidak ciprat kemana-mana ya. Ini kita masukkan sampai dalam. Nah, ini sudah mulai mencacah. Cepat, nggak sampai 15 menit nanti sudah habis. Ini sudah jadi bubur, ini sudah halus. Selanjutnya langkah berikutnya nanti kita campurkan dengan katul ya. Ini saya masukkan katul sini, sedikit demi sedikit aja lah. Sambil ini uji coba alat baru, karena kalau pakai tangan nanti terlalu lama. Barangkali ini bisa dipakai ini alat ini ya, sama dengan tadi, cuma bentuknya spiral. Nah, ini tujuannya untuk mengaduk ini. Semoga berhasil. Nah, ternyata bisa. Kita tambahkan lagi, demikian terusnya sampai kira-kira kita dapatkan kekentalan yang diinginkan. Ini masih terlalu cair ya, masih terlalu encer. Kita tambahkan lagi. Saya mau buat ini kira-kira perbandingannya 1:1 ya, antara katul dengan tepung ikannya. Atau bisa juga dengan menggunakan tangan.
ini setelah 15 menit saya kira untuk pengaktifan EM4-nya sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan EM4 ke campuran tadi ya, sedikit sambil nanti kita aduk-aduk. Dan untuk menjaga encerannya, ngatur keencerannya, nanti bisa kita tambahkan lagi katul. Ini lebih encer ya, karena sudah tercampur dengan cairan EM4-nya tadi. Nah, untuk mengatur kekeringannya, ini terlalu basah, nanti kita tambahkan. Nah, ini saya tidak habiskan tadi bekatulnya ya, kita tambahkan untuk mengatur sampai dengan kira-kira cukup lembab saja. Terus begitu seterusnya sampai dirasa pas tingkat kelembabannya atau kebasahannya itu ya, campurannya terus begini nih. Setelah dirasa cukup ini ya, kelembabannya tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Nah, ini kita sudah selesai, siap untuk disimpan ya. Disimpan caranya ya, kita masukkan ke wadah yang tertutup. Ini saya sediakan, nah, tinggal kita pindahkan sini aja. Nah, berikutnya ya selesai. Nah, ini kita tidak isi penuh ya, tidak saya isi penuh. Tujuannya adalah untuk menampung gas-gas yang nanti terjadi pada saat proses fermentasinya. Jadi cukuplah ini, dan tidak sampai meledak ya. Kemudian kita tutup rapat ya, perhatikan ini kuncinya harus rapat. Jadi kita carikan tutup yang benar-benar rapat seperti ini. Untuk memastikan ini tidak ada udara yang masuk, saya tambahkan lakban ya di tutupnya ini, sehingga pastikan tidak ada lagi udara yang masuk ke dalam ember ya, sehingga proses fermentasinya bisa berjalan dengan sempurna. Supaya benar-benar tertutup, karena ini prosesnya adalah proses anaerob atau tidak membutuhkan oksigen ya. Oke, sudah cukup. Nah, ini pembuatan pakan untuk persediaan ya, dengan cara fermentasi kita sudah lakukan. Dan ini fermentasi dari tepung ikan ini harus kita tunggu proses fermentasinya sampai dengan kira-kira ya 1 minggu lah. Jadi ini untuk persediaan minggu depan. Jadi seperti itu prosesnya. Demikian untuk prosesnya, saya harapkan ini bisa dipahami, dan jika ini menginspirasi ya silahkan untuk dilakukan, dan apabila ini tidak pas ya mohon kritik dan sarannya. Ya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya dalam bentuk subscribe, like, and share ya kalau diperlukan. Dan terima kasih juga untuk komentar-komentar yang membangun untuk perkembangan channel ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai kita simpan di tempat yang
tidak terkena sinar matahari langsung. Ini saya tempatkan dekat kandang supaya untuk penggunaannya lebih mudah.